Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan memaparkan hasil observasi mengenai komunikasi pendidikan yang terjadi di lingkungan sekolah dasar. Observasi di lingkungan dengan mengamati proses pembelajaran di kelas serta interaktif antara guru dan peserta didik selama kegiatan belajar berlangsung. Tujuan dari observasi ini untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi pendidikan berlangsung, hambatan yang muncul, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektif pembelajaran. Yang pertama, deskripsi hasil observasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelas, proses pembelajaran berlangsung dengan cukup baik. Guru membuka pembelajaran dengan memberikan salam, mengecek kehadiran peserta didik, serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selama kegiatan belajar berlangsung, guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi sederhana. Sebagai besar, peserta didik terlihat memperhatikan penjelasan guru. Namun, terhadap beberapa siswa yang kurang fokus, berbicara dengan teman sebangku, dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Fenomena komunikasi pendidikan yang ditemukan yaitu ada perbedaan tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Beberapa siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru, sedangkan sebagainya lainnya hanya cenderung pasif dan hanya mendengarkannya saja. Selain itu, komunikasi satu arah masih cukup dominan sehingga kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pendapat belum optimal. Beberapa siswa juga terlihat kurang percaya diri ketika diminta menjawab pertanyaan di depan kelas. Dampak dari fenomena tersebut adalah tidak meratanya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Siswa yang aktif memperoleh pemahaman yang lebih baik, sedangkan siswa yang pasif cenderung mengalami kesulitan memahami materi dan kurang termotivasi untuk belajar. Yang kedua yaitu analisis teoritis. Menurut teori komunikasi pendidikan, komunikasi yang efektif terjadi apabila terjadi interaksi dua arah antara guru dan peserta didik. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Fenomena yang ditemukan pada dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah perbedaan karakteristik peserta didik. Ada siswa yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, namun ada juga yang pemalu dan kurang berani menyampaikan pendapat. Faktor yang kedua adalah metode pembelajaran yang masih dominan oleh pembelajaran guru. Kondisi ini menyebabkan siswa menjadi pendengar pasif, sehingga interaksi di kelas menjadi kurang maksimal. Selain itu, hambatan komunikasi juga dapat terjadi ketika kurangnya perhatian siswa, sesuai kelas yang kurang kondusif, serta perbedaan kemampuan akademik antar peserta didik. Apabila hambatan komunikasi tersebut tidak segera diatasi, maka proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Tujuan pembelajaran sulit tercapai secara optimal dan motivasi belajar siswa dapat menurun. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Yang terakhir ada solusi dan rekomendasi. Berdasarkan hasil observasi dan analisis teori, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pertama, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok, permainan edukasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Dengan demikian, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak berkomunikasi dan bekerja sama. Kedua,
Guru perlu memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa yang kurang percaya diri agar mereka berani mengemukakan pendapat dan bertanya selama pembelajaran berlangsung. Ketiga, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti video, gambar, maupun permainan edukatif sehingga perhatian peserta didik dapat meningkat. Keempat, guru perlu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan yang menyenangkan agar komunikasi antara guru dan peserta didik dapat berjalan dengan baik. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan proses komunikasi pendidikan menjadi lebih efektif dan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Demikian hasil observasi mengenai komunikasi pendidikan yang telah dilakukan. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan interaksi yang aktif dan positif di dalam kelas sehingga seluruh peserta didik dapat terlibat secara optimal dalam kegiatan belajar. Semoga observasi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.